Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di acara Maha Talk with Rock Denim Indonesia. My friend, kali ini Maha Talk kedatangan tamu yang luar biasa. Biasa di luar. Saking biasa di luarnya, jadwal di Indonesia yang sakedeng siapa mah. Prof Atif. Wih. Beliau mah ya, kalau kita mah kalau ke WC ya pulang anting teh, kalau dia mah ke Belanda pulang anting teh gitunya, ke Belgia ke mana sih pulang anting ke WC we kalakuan teh. Ka sebulan teh non entar ajak-ajak ka urang euy. Sampai sing ngerakeun. Ampun. Sing ngerakeun. Ampun. Maha Talk. Karena kita kedatangan tamu istimewa yang sangat luar biasa. Orangnya namanya teh apa? Profesor, Doktor, Haji, Atif. Wah panjang lah pokoknya nama. Udahlah singkat aja Prof Atif. Beliau dari sekian banyak kesibukannya dengan segala tanggung jawab yang beliau emban seterusnya. Dari sekian banyak kita cuma ngambil satu poin aja dan mudah-mudahan dari satu poin ini kita bisa ngecapruk ya saja. Ya, ngecapruk. Jadi kalau saya tuh kadang-kadang suka bilang Ustadz, suka bilang Prof, Akang, apa belit bukan nama lah, sepabelitnya saya gitu ya. Kita ngomongin, karena beliau juga termasuk salah satu founder dari Tajdid Institute. Nah, Ustadz ngomong-ngomong tentang Tajdid Institute dan Tajdid itu sendiri bagi Ustadz itu seperti apa sih? Ya sebetulnya kan itu diinisiasi ya awal-awalnya saya sama teman saya Pak Wildan ya. Oh Prof Wildan. Okay. Tadinya itu sekarang kan sebetulnya masih sebatas kita di grup WA banyaknya gitu. Tapi dengan berbagai kegiatan sebetulnya nanti saya sebutkan yang pernah kita selenggarakan. Tadinya kita itu mau memberi namanya itu Ahasan Institute. Kenapa Ustadz? Sebenarnya emang apa yang akan Ustadz kerjakan, apa yang akan Ustadz perbuat dengan teman-teman hingga kemudian mengambil nama Ahasan? Ya. Karena Ahasan itu kan ikon ya, ikon Persis dan juga ikon pembaharu pemikiran pembaharu di Indonesia gitu. Nah, sampai saat ini kan namanya itu belum diabadikan dalam satu institusi gitu ya. Nah kita mulai aja lah nih dengan kecil-kecil gitu. Kenapa mengambil nama beliau? Beliau kan dengan kritisismenya, itu kan seorang Hasan, identik beliau. Ya. Tapi itu oleh keluarga katanya sudah dipakai. Sudah dihak patenkan. Iya, dihak patenkan. Jadi akhirnya bagaimana kalau kita ambil esensi dari seorang Hasan, yaitu melakukan pembaharuan ya, tajdid institut gitu. Akhirnya ke situ. Dan menariknya ini kan gagasan ini ya sebetulnya lebih untuk mengumpulkan kader-kader Persis yang terserak, ya. Katakanlah yang non struktural. Kalau orang-orang teman-teman NU kan menyebut NU kultural. Ini Persis kultural gitu. Artinya dia tidak memiliki keterkaitan struktural, akan tetapi memiliki keterkaitan kultural dalam artian pemikiran, mungkin juga ritual gitu. Ya, seperti Anda juga kan ritualnya dari Persis ya di situ. Ritualnya gitu di situ ya. Karena kan sangat diminati gitu. Mamanya dari Mambaluda ke sini pasti jamaah kosor kan. Anyar cikanya asar. Iya, karena kan memang dalam salah satu mazhab justru kalau sholat duhur itu ada yang didekatkan ke asar. Betul. Supaya wudunya terjaga. Betul kan? Yes, simplistis. Ya. Nah, jadi itu. Jadi meskipun mereka itu tidak masuk dalam struktur, sudah berserakan di berbagai macam profesi dan minat, tapi ingin ada gitu, afinitas ya, terkaitan dengan Persisnya. Kalau di Tajdid dan ternyata macam-macam di situ pemikirannya itu. Dan di sini saya melihat karena Persis itu terlalu identik dengan struktur ya. Jadi ada yang kemudian kaget. Padahal itu realitas. Realitas kan. Umpamanya Anda yang kuliah di UIN atau kuliah di mana. Mereka sudah mendapatkan spektrum pemikiran ya yang lain. Itu kita kumpulkan di situ.
Itu gagasan yang kemudian menjelma menjadi yang tadinya pengennya nama Ahasan Institute menjadi Tajudin Institute. Nah, sebelum maju ke depan, saya akan maju ke belakang dulu. Kan bingung kan, kok maju tapi ke belakang. Sebenarnya apa yang Ustadz lihat dari sosok Ahasan sampai Ustadz nge-bold line bahwa Ahasan adalah pembaharu. Pembaharu di bidang apa, dalam hal apa, dan hal apa yang kemudian dianggap layak disebut sebagai tokoh pembaharu. Situasi sosial masyarakat saat itu sampai kemudian Ustadz melihat Ahasan layak sebagai seorang pembaharu. Seperti apa, Ustadz? Ya, itu kan istilah pembaharu atau tajdid ya, atau istilah Islam yang progresif apa gitu. Ternyata memiliki spektrum yang bermacam-macam juga. Ya. Umpamanya Cak Nur kan, Nurul Majid dianggap sebagai pembaharu juga kan? Ya, betul. Tapi tentunya berbeda esensi gitu ya, orientasinya dengan dilakukan oleh Ahasan. Ya. Menurut saya Ahasan itu kontribusi pentingnya dalam pembaruan Islam adalah pada narasi argumentasinya. Narasi argumentasi. Narasi argumentasi. Kenapa? Karena ketika itu Islam itu basisnya adalah tradisi kan. Nah itu basisnya tradisi. Kalau basis tradisi tidak perlu argumentasi. Jadi semakin banyak praktek, itulah kebenaran. Common sense-nya di sana. Ya, di sana gitu. Nah, bagi Hasan, nggak bisa. Islam itu harus berhujah gitu. Kemudian kepada teks. Nah, jadi kontribusi Hasan itu adalah pada bangunan narasi argumentasinya. Makanya kemudian katakanlah tagline-nya di Persis itu sangat bernuansa argumentatif. Ittiba. Kan ijtihad, mujtahid dan anti taklid, anti muqallid, begitu. Disitulah kontribusinya. Hanya kemudian menurut saya para katakanlah mungkin para pelanjutnya gitu ya, kita ini salah menangkap. Jadi tidak ditangkap esensi dari narasi argumentasi yang disampaikan oleh Hasan, tapi lebih kepada aksentuasi. Karena sudah membeku menjadi sebuah ajaran. Iya, malah kan jadi doktrin tersendiri. Kalau Hasan ada, pasti marah beliau. Gitu. Umpamanya dulu nih, kenapa Persis itu identik katakanlah ya dengan pemberantasan TBC gitu, tahayul, bid'ah, khurafat. Kemudian ada beberapa aksentuasi, itu aksentuasinya, esensinya bukan di situ. Tapi yang dilawan oleh Hasan itu adalah bid'ahnya itu sendiri sebagai sebuah paham, bukan bentuk. Atau jangan-jangan gara-gara dianggap sudah final apa yang ditemukan Hasan? Saya menduga seperti itu. Saya menduga seperti itu. Nah, makanya saya pernah ya, atau bahkan berkali-kali mengatakan Persis sebagai harokah tajdid itu berhenti pada era Hasan. Setelah itu selesai, enggak lagi. Atau bahkan saya melihat jangan-jangan hari ini, situasi hari ini adalah justru bagian dari proses dialektika sejarah. Sebut saja saat itu ada perubahan, hari ini ada kematian, entah berapa waktu lagi akan terjadi perubahan lagi. Semacam tesa, sintesa, antitesa. Apakah ada fase seperti itu Ustaz melihat atau ada situasi itu? Jadi gini Kang Fahmi, saya ingin mengutip ya perkataan seorang penyair, tapi saya nggak sebut namanya ya, seperti seorang penyair. Jadi nature-nya ya, gerakan pembaru. Di awalnya dia akan gemuruh dengan pikiran-pikiran yang mendobrak, mencengangkan gitu ya. Itu awalnya gemuruh dia. Tapi pada satu titik, maka dia berada pada situasi dulu kritik-kritik yang dilontarkannya itu sekarang mantul kepada dirinya sendiri. Dan dia tidak sadar gitu bahwa dirinya itu harus perlu introspeksi. Dulu kan kemana-mana tuh pembaru gitu, makanya berisik gitu ya. Pembaruan tuh berisik karena isinya kritik. Sekarang setelah hampir 100 tahun, situasi itu kembali mantul. Ternyata kritik itu sekarang berbalik gitu ke sini. Dan akhirnya dulu pembaharuan kita itu bahkan kemudian sudah didoktrinkan. Nah itu bahayanya. Jadi menurut saya tidak ditangkap idea of progress-nya, ide-ide kemajuannya.
Ya. Nah, padahal itu yang dikan oleh Ahasan. Maka kan Ahasan itu tidak segan-segan dia meralat tuh pendapatnya, Ya. kan? Dia itu. Jadi basisnya adalah argumentasi. Menurut saya itulah letak ya kontribusi penting dari Ahasan dan sekarang umpamanya bagi pers itu sendiri dia harus segera memahami bahkan menyadari jangan-jangan sekarang kritikan itu mantul pada dirinya sendiri. Oke. Apakah dengan kata lain berarti jangan-jangan generasi hari ini kita gagal menangkap pesan dari para tokoh kita terdahulu? Ya. Akhirnya ya menjelma menjadi doktrin. Padahal saya pikir orang yang kritis pada masa Hasan bukan Hasan seorang. Betul. Oke. Nah, Betul. pertanyaannya adalah bagaimana saya pikir dan saya pikir nggak akan mungkin bisa sendiri Tuan Hasan melakukan tindakan seperti itu. Nah, barangkali Ustadz punya memori atau punya literatur tentang bahwa sebenarnya bagaimana situasi itu terjadi, generasi Hasan, Tuan Jam dan seterusnya, sampai kemudian muncul stigma bahwa orang presisi itu kritis, muncul stigma bahwa orang presisi itu selalu membangun narasi argumentatif. Itu bangun ruangnya seperti apa hingga terjadi kultur semacam tadi. Karena jangan-jangan kultur hari ini yang disebut presisi seperti itu mah kepelakan Bareto, macam melak-melak acan. Ya, itu saya sepakat tuh dengan pernyataan yang terakhir itu. Tadi kan saya mengatakan bahwa Persis sebagai Harokah Tajdid itu dimulai oleh Hasan dan berhenti Di Hasan. di Hasan. Wow. Nah, makanya Hasan itu berhasil atau gagal, gitu ya. Nah, di situ. Kan pertanyaan di situ ya. Ya. Okay. Pertanyaannya di situ. Nah, menarik di sini, mamanya dengan Muhammadiyah ya. Saya pernah mendengar ya waktu dalam satu seminar ketika di Unpad ada tokoh muda waktu itu di Muhammadiyah, mantan dubes di Libanon, Mas Hajrianto Tohari itu. Kata beliau ya kalau Persis memang sejarah menyaksikan dia itu mendeklarasikan sebagai gerakan pemikiran. Dan yang lain juga mengakui. Kalau Muhammadiyah kan awalnya gerakan amal sosial kan? Ya, amal sosial. Ya, kalau menurut Canur hanya kemudian keterdesakan sejarah gitu, kebutuhan yang menyebabkan mereka juga harus menjadi pembaharu juga di bidang itu gitu ya. Termasuk ketika Canur menulis itu kan ketika Gus Dur gencar-gencarnya itu gitu. Dan Persis disebut oleh Canur itu sebetulnya kritik kepada Persis gitu. Kenapa kemudian tertinggal gitu ya. Nah, jadi perenungan saya mengatakan ini Hasan ini berhasil atau gagal karena dia memulai dan yang berhenti. Ya, dia berhenti atau jangan-jangan sebetulnya para pelanjutnya yang gagal menangkap. Jadi mungkin terlalu kagum dan merasa cukup dengan Hasan ya. Maka ada istilahnya sebetulnya sudahlah dengan kitab soal jawab Hasan itu persoalan fikih udah selesai semua. Udah finish. Tinggal tungguan kiamat. Iya, sekarang kan cuma diulang-ulang saja gitu. Akan tetapi bangunan argumentasinya udah ada di situ. Ya. Nah, ini menurut saya yang harus menjadi bahan baku ya. Katakanlah Persis 100 tahun yang kedua itu. Kalau kita ingin membangun ya narasi argumentasi baru gitu. Kalau dulu Hasan kan stressingnya itu pada pemurnian. Purifikasi. Ya, purifikasi kan. Kada purifikasi. Saya dalam beberapa kesempatan nih menjelang muktamar ini selalu mengatakan pada 100 tahun kedua itu narasi Persis itu harus bergeser dari narasi eksplanasi, narasi penjelasan menuju narasi penghadiran Islam. Karena 100 tahun Persis itu menjelaskan Islam. Karena dengan narasi argumentasinya. Berhenti di sana. Berhenti di sana kan jelas. Sekarang jelas. Era ke depan yang benar itu adalah yang hadir. Yang tampak. Ya, yang tampak. No pics, hoax. Betul kan? Nah, makanya sekarang ustadz-ustadz yang betul-betul ustadz kalah oleh ustadz-ustadz podcast, ustadz-ustadz YouTube kalah kan? Karena itu yang hadir. Nah, maka Persis 100 tahun kedua itu harus menghadirkan Islam. Kalau menghadirkan, maka kata kuncinya keunggulan. Masa dong menghadirkan yang tidak unggul? Oke. Sebenarnya poin apa lagi Ustadz sampai Ustadz menyatakan sosok Hasan kemudian dengan Persisnya layak disebut sebagai pembaharu. Tadi Ustadz menyebutkan tentang urusan
narasi argumentatif, narasi yang punya argumentasi. Selain itu, indikatornya apa lagi hingga layak disematkan Hasan atau Persis pada umumnya disebut sebagai gerakan tajdid? Ya, karena Hasan itu kan bangunan pemikirannya menempatkan Islam itu dengan narasi argumentasinya. Satu. Nah, yang kedua, Hasan itu juga menghadirkan kelengkapan gitu ya, kelengkapan wacana Islam. Oke. Hasan kan tidak hanya melulu berbicara fikih dong. Betul. Dia bicara filsafat, teologi kan. Betul. Untuk masanya itu kan luar biasa dia ya. Berdebat tentang adakah Tuhan. Betul, buku ateisme Ya, itu. buku ateisme kan luar biasa. Adakah Tuhan, ya betul. Kemudian Hasan juga berbicara soal nasionalisme ya dalam pangan dia. Jadi sampai pada tindakan surat menyurat. Yes. Ya. Berarti Hasan menghadirkan bangunan dan wajah Islam yang komplit. Oke. Itu tadi kesini kenapa kemudian yang ditangkap itu pada wacana fikihnya saja. Ya termasuk tadi ya tindakan Tuan Hasan itu misalkan bersedia atau dalam bahasa Prof menyatakan menghadirkan dirinya, saya sebagai seorang guru di ranah persatuan Islam berani dan tanpa sungkan memberikan surat kepada Presiden saat itu Insinyur Soekarno. Belum presiden? Belum. Masih sebagai proses. Iya, masih pejuang dong. Masih pejuang kan di ND. Itu tahun 30-an. Tahun 30-an. Iya. Artinya tidak hanya sekadar berhenti di narasi argumentasi, tapi ada aksi. Iya. Dan itu artinya kan bertujuan. Iya. Nah, yang kemudian sampai pada titik dia berkuasa, apakah berhenti tidak melakukan tindakan kritik dan seterusnya? Nah, ini menarik ya. Oke. Tadi yang terutama yang terakhir, tapi saya mulai dulu. Ini menarik saat melihat Hasan itu. Itu kan Bung Karno bertemu dengan Hasan ya pada 30-an awal kan di Bandung. Awal 30. Nah, Hasan kan dikenal ya. Di Bandung itu sebagai tokoh agama. Oke. Hasan, termasuk oleh Ibu Inggit, istrinya. Nah, jadi pada satu kesempatan mereka kata Bu Inggit bertemu bertiga gitu ya, ngobrol-ngobrol. Disinilah pertanyaannya, kenapa Bung Karno tertarik? Bung Karno kan seorang yang rasionalis. Sangat. Ya, sangat gitu. Beliau itu. Kemudian tertarik dengan Hasan. Itu yang saya katakan tadi. Karena Hasan membangun narasi argumentasinya. Kemudian terjadi surat menyurat. Sebetulnya lebih tepatnya surat. Kan Hasan pernah gak membalas surat? Gak ada. Gak ada balasan dari Soekarno? Dari Hasan. Oh, dari Hasan. Kan itu kirim buku, kirim makanan ya. Hasan kan ada di dalam beberapa tahapan ya politik khususnya di Jawa Barat gitu, bagaimana dia diminta untuk menemui Kartosuwiryo dan lain sebagainya gitu ketika itu. Hasan memberikan, coba baca di majalah Pembela Islam itu, kadang-kadang pedas kritik Hasan kepada Bung Karno ketika itu. Nah, ingin kembali saya mengatakan bahwa Hasan itu identik dengan Persis, identik sampai kapanpun. Nah, tapi dalam yang kedua tadi saya karena yang pertama narasi argumentasi, yang kedua Hasan menghadirkan Islam yang komplit. Itu tadi dia berbicara mengkritik kepada kekuasaan, gitu. Padahal kan teman tuh Bung Karno itu, ini yang tidak ada sekarang. Ya, dia tidak Persis yang sekarang itu justru tidak menampilkan Islam yang komplit. Islam yang seperti apa? Islam yang mungkin segmented gitu ya. Oke. Yang mengecil, mengerdil gitu. Hanya kalaupun fikih, tapi fikih tidak dalam artian yang luas begitu. Apalagi dalam konteks jamiah. Bahkan mungkin seharusnya bangunan Persis ketika itu identik dengan Hasan, jadi Persis Hasaniyah gitu. Nah, sekarang pada 100 tahun kedua, bagaimana membangun satu pemikiran yang berbasis pada jamiah ini, gitu. Tidak identik lagi dengan individu. Nah, ini barangkali Mahathir perlu kita ketahui bahwa kemudian yang tampil hari ini, yang muncul hari ini, yang namanya Persis itu artefaknya itu misalkan dalam artefaknya fosil-fosil gitu. hampir mirip. Kacau ini. Jejak-jejaknya ada tampak pada pesantren yang bernomor. Iya. Oke. Nah, Hasan secara personal melahirkan sejumlah karya. Ini yang kemudian menjadi identik Persis Hasan dengan karyanya. Soal jawab, Al-Furqan dan seterusnya.
Nah kemudian ini saya bilang tadi bahwa tentu bukan Hasan sendiri yang kemudian menjadikan Persis menjadi stigmanya adalah kritis dan seterusnya. Ada Tuan Nasir, ada sejumlah orang-orang yang cukup berpengaruh di negara kita hingga hari ini. Artinya sejarah mengakui mereka semua. Nah, yang kita butuhkan hari ini adalah salah satunya adalah dengan Giroh Tajdid tadi. Ini sebenarnya apa sih yang dilakukan seorang Tuan Hasan selain dengan urusan selalu berargumentasi. Lu mau ngapa-ngapain terserah, yang penting lu punya argumentasinya enggak. Kurang lebih kan seperti itu. Iya. Terlebih dunianya dunia para pedagang rata-rata pada awalnya. Nah, maksud saya kira-kira cara mengambil ruh situasi masa lalu untuk kemudian diimplementasikan hari ini sehingga tidak sesederhana bahwa Persis itu dengan pesantren tok saja misalkan. Sebenarnya banyak peninggalan-peninggalan yang lain atau warisan-warisan yang lain yang bisa dihidupkan kembali dengan cara situasi hari ini tapi tidak keluar dari rootnya. Ya. Itu seperti apa Ustaz? Begini, Kang Fahmi, tadi kan Anda mencoba ya semacam memetakan gitu. Hasan itu kemudian mendirikan pesantren dan yang khas dari Persis itu dengan nomornya itu kan. Ya. Kenapa? Karena memang pesantren di Persis itu didirikan oleh Jamiah. Oke. Makanya semuanya pesantren Persis. Ya. Kalau di Nahdlatul Ulama ya, mudah-mudahan saya tidak keliru, itu kan pemegang sahamnya pesantren. Makanya nggak ada pesantren NU. Yang ada kan Tebu Ireng, Krapyak, Sidogiri, nama daerah, nama daerah, mungkin nama pendirinya ya gitu ya. Gitu. Nah kalau di Persis enggak. Nah tapi harus dilihat dalam rangka melakukan kontekstualisasi gitu ya. Nah pada waktu itu pendidikan ya untuk menyiapkan kader ya memang pesantren kan pada waktu itu belum ada namanya perguruan tinggi Islam. Ya. Coba bayangkan yang perguruan tinggi yang pertama kali itu adalah yang sekarang UII. Itu kan dulu perguruan tinggi Islam tinggi. Gitu. Yang Jogja. Dari Jogja kalau nggak salah tahun 46 gitu ya tuh berdiri. Nah itu kan sekretaris pendirinya Pak Natsir. Oh ya? Iya, dulu kan itu ini masumi gitu. Makanya kan modernis tuh itunya. Kemudian di Bandung Unisba. Itu juga Pak Natsir. Ya. Yang gitu. Kemudian di Semarang Unisula, Universitas Islam Sultan Agung. Di Makassar UMI, Universitas Muslimin Indonesia. Di Medan ada UISU, Universitas Islam Sumatera Utara. Nah, itu kan baru awal 50-an. Awal 50-an. Nah, Persis itu ketinggalan. Karena itu tadi kemudian, mohon maaf ya, seperti mensakralkan pesantren. Nah, makanya ini yang kemudian jadi bahan pertanyaan. Satu sisi apakah iya hitopnya Persis itu di tarbiyah dan dakwah? Oke. Jika memang itu, apakah itu memang sudah diketok palu dari sejak Tuan Hasan? Atau tidak boleh dirubah-rubah lagi? Atau bagaimana? Satu. Kedua, tadi, lalu kalau memang hitopnya dari dakwah dan tarbiyah, kok kenapa berhenti di ranah pesantren saja? Ya. Satu saja sulit untuk mengeluarkan perguruan tinggi. Iya. Wah, ini saya gak bertanggung jawab ini menghina-hina Persis begini. Aku tidak menghina, aku mempertanyakan kenapa satu aja sulit padahal hitopnya tarbiyah gitu aja. Gitu ya, iya. Nah, karena yang ngomong Fahmi lah yang bertanggung jawab. Oke, siap. Begini, nih. Itu tadi menurut saya ya, pesantren itu sebetulnya kan jadikan sebagai wasilah gitu kan bagi Persis. Nah pada zamannya cukup sampai di situ. Kan itu tadi perguruan tinggi Islam belum ada. Persis kan mendirikan pesantren sekitar tahun 30-an gitu lah ya, mulai di Bandung itu kan Hasan ya. Belum ada kan perguruan tinggi Islam di sini. Yang ada itu ITB tahun 20, UI aja belum ada. Nah, jadi semuanya itu pesantren. Nah, kesininya kemudian ada semacam penyempitan ya ketika Persis mulai ya melakukan reorganisasi gerakan. Nah, makanya ada konun asasi, konun dakhilinya gitu. Disitulah kemungkinan ya ditekankan bidang pendidikan dan dakwah. Nah, itu seharusnya tidak kemudian menjadi lapangan yang tetap di situ ya. Tapi harusnya kan lapangannya diperluas. Lapangannya diperluas. Nah, termasuk tadi bidang pendidikan katanya perguruan tinggi satu pun gak punya. Itu tadi. Bukan gak punya tadi, susah keluarnya. Susah keluarnya. Jadi pernah ya, tahun 90-an saya ada berbincang dengan Kiai Latif Mukhtar. Kata beliau begini, sebetulnya
yang harus punya banyak pendidikan tinggi itu bukan Muhammadiyah, harusnya Persis gitu. Kenapa? Kan Persis itu bidang pemikiran. Gak mungkin dong pemikiran lahir pada pendidikan menengah yang terbatas pada mu'alimin saja. Gitu. Nah, betul aya, geus teu malikir. Gitu. Gitu. Nah, jadi kenapa beliau pada waktu itu kan sangat bersemangat sekali. Yang sekarang jadi Staipi itu kan. Staipi. Nah, kata beliau tuh ya better late than never lah katanya. Itu. Sebenarnya betul sekali yang disampaikan oleh Ustaz Latif. Kita ini gerakan pemikiran. Dulu belum ada YIN. Kan YIN tahun 60-an. Betul. Persis tahun 20-an. Jadi menjadi kiblat pemikiran. Ya makanya ditunggu-tunggu. Pemikiran dari Persis Nur Hasan itu kan belum ada YIN. Kemudian muncullah YIN. Ini tidak diimbangi. Tidak diimbangi oleh ormas. Tidak segera direspon. Iya, makanya ormas yang tidak punya pendidikan tinggi belum jadi kiblat. Yang punya pendidikan tinggi pun ya seperti Muhammadiyah gitu belum menjadi kiblat pemikiran Islam. Coba kan belum juga kan? Kenapa bisa sampai terjadi seperti itu, Ustaz? Apa karena gara-gara merasa cukup puas dengan apa yang sudah ada? Ini menurut saya melakukan doktrinisasi untuk sesuatu yang tidak seharusnya didoktrinkan. Gitu. Kan pesantren itu sebagai sebuah wasilah, itu sarana, itu kan bisa diinterpretasi luas. Banget. Bisa jadi pesantren tinggi, namanya jadi perguruan tinggi. Iya. Konon ya, kalau salah konon sekali katanya. Katanya Harvard itu juga dulu kan pesantrennya Kristen. Betul. Ya. Kan di situ asrama ya kan. Biasa ya. Asalnya kan teologi kan. Teologi saja. Ya, terus saya pernah ke Cambridge. Saya belum pernah. Pahami belum ya? Belum. Itulah makanya sekarang. Kenapa saya gak mau bawa Anda itu? Takut ngeraken gitu. Siun waktu itu sekolah dicabak gitu ya. Nah, saya pernah ke Oxford situ. Itu pakai bahasa Latin ya ada itu. Itu mirip waktu saya ke Mesir diajak tuh ke mereka madrasahnya ya di situ. Itu ada madrasah Syafi'iyah, Hanafiyah gitu kan. Berkumpul tuh 4 situ. Madhab itu ada di sana. Iya, ada mazhab di situ. Oh, di Oxford juga mirip kayak gitu. Jadi pendidikan tinggi itu rootnya itu adalah dari lembaga keagamaan. Makanya di Cambridge itu yang karena saya orang hukum ya, itu pakai istilah-istilah teologis. Ada Trinity College, Yesus College, di situ. Nah jadi sayangnya kok pesantren oleh jamiah kita ini kemudian disakralkan bahwa yang nama pesantren itu hanya pada pendidikan menengah. Nah itu. Makanya tadi kan Anda bercita-cita untuk mendirikan Staipi Mambaul Huda. Ya. Nah itu. STAI Mambaul Huda bukan Staipi. Sorry ya salah. STAI Mambaul Huda gitu. Iya tahun harap nah, gitu. Kan dalam rangka Anda exit strategi gitu ya. Mengundurkan diri tidak diizinkan. Pakai itu gitu ya. Nah, jadi kita melakukan kontekstualisasi. Padahal dulu pesantren itu ya kan Persis pesantren modern. Mungkin kenapa kan di NU itu kan Persis mengambil modernitasnya. Kan di Persis tidak bandongan pesantrennya. Di NU tidak ada itu namanya ijazah formal. Ya. Tapi Persis kemudian ada bangkunya, ada ijazahnya. Kan begitu. Dan itu salah satu yang diikhtiarkan sama Muhammad Nasir ya. Tindakan seperti itu. Termasuk mempertemukan ajaran-ajaran pelajaran-pelajaran berbasis kepesantrenan dengan nilai-nilai umum itu juga pada masa Muhammad Nasir. Betul sekali kan karena Pak Nasir itu mungkin juga mentransformasikan ya dia punya pengalaman dalam mencari ilmu. Beliau kan kalau katakanlah sekolah formal sampai tingkat SMA aja. Tapi kan beliau baca pemikiran Goethe, baca yang filsafat dari Ibnu Maskawai kan, baca di situ. Filsafat teh. Padahal kan beliau tingkat SMA. Main biola. Mata tiap imtihan di Persisma aya imtihan nyanyi. Iya, saya dulu juga ikut, betul. Tapi di pelajaran dinihan mah eueuh. Pas imtihan kudu aya nu nyanyi, kudu aya nu ngagitar, kudu aya nu ngahibur, tapi pelajaran sapopoe eueuh. Kan teu logging. Oh gitu ya. Jadi harusnya ada mata kuliah untuk seni musik. Tapi seingat saya dulu di Pajagalan tuh ada. Kalau nggak salah satu. Ini yang kemudian jadi pertanyaan besar Ustaz. Seolah-olah muncul di permukaan di masyarakat itu seolah-olah apa iya Persis anti budaya. Nah itu kan imbasna kadinya ai imtihan nggak tahun aya bari jojang jojing gitu kan ya ai setik-setik
haram sedikit misalkan. Iya. Kumaha teh dongeng saya? Nah itu saya melihat ada perkembangan baru kan, ada semacam penetrasi Penetrasi yang dari lain. luar ya ke situ. Nah mungkin katakanlah yang salafinya gitu ya ke situ. Nah padahal tuh kalau gak salah teman saya dulu di Pajagalan itu guru musiknya Ustaz Demon. Dan hampir setiap tahun imtihan itu pasti ada teater, Iya, ada musik, ada. Pajagalan yang saya tahu. Iya itu kan di gedung YPK tuh Betul. dulu. Situ. Kemudian kan ada Ustadz itu ya, Ustadz Dais Kodarudin. Ya, itu beliau pencipta itu himne Unisba. Itu beliau, lihat ya himne Unisba, Dais Kodarudin. Dia masuk angkatan pertama. Pajagalan. Bukan di Unisbanya. Unisbanya. Iya, Alumni Pajagalan. Pejagalan. Nah dia kuliah tuh awal masuk angkatan pertama. Syariah. Kurang tahu saya. Oke. Tapi yang jelas kalau nggak salah beliaunya malah gak selesai. Oke. Nah, itu kan dia coba bayangkan kan menulis lagu. Dulu juga ada mantan ketua umum PP Pemuda Persis, Ustaz Suredi, gitar dia bawa kemana-mana itu. Jadi dikatakan Persis anti budaya itu tidak berakar ya pada cara berpikir Persis ya. Persis kan tidak mengharamkan musik gitu. Dan betul kan dulu kita imtihan itu saya juga nyanyi-nyanyi ada Mars Pemuda dan segala macam. Betul. Nah, mungkin karena beliau ini seniman, mungkin ada mata pelajarannya kan di situ. Menurut saya bagus juga. Nah makanya ini kemudian hadirnya Ustadz bersama Tajdid Institute yang kemudian berusaha sedemikian rupa menghidupkan kembali nilai-nilai ruh Tajdid dari segenap generasi-generasi lama, salah satunya dari Tuan Hasan. Nah, lalu yang diramu Ustadz dengan Tajdid Institute dalam prosesnya dan kedepannya, kira-kira itu seperti apa Ustadz manuver-manuver yang Ustadz pernah dan akan lakukan? Ya kan memang baru tahun ini kita ada vakum yang mengadakan diskusi ya. Tapi dari diskusi yang sudah banyak kita lakukan modal, ya. banyak sekali modalnya seharusnya. Itu kan kita beragam tema Betul. waktu itu ya. Dari mulai Maqasidus Syariah kita bahas, kemudian juga ada bedah disertasi. Oke. Jadi disertasi dari alumnus di Persis itu. Yang terakhir kayaknya itu santri Persis pertama yang memperoleh gelar doktor usul fikih di Al Azhar. Itu kebetulan di pesantren saya. Jadi mohon maaf ya, Mambo Huda itu belum ada apa-apanya. Nggak ada. Membawa memang nggak ada, Ustaz. Nggak ada apa-apanya itu ya. Nggak ada. Gini lah, gini. Apa sih membawa Huda? Nggak ada apa-apanya. Gini. Nggak ada apa-apa. Itu pesantren saya itu. Nomor 91. Mambo Huda nomor berapa? 110, Ustaz. Berarti dengan saya kan? Wajar. Adik kelas. Wajar kalau saya ada apa-apanya kan bahaya. Ya, bahaya. Nah, dia itu dokter usul fikih dari Al Azhar. Itu dokter pertama kita bedah di ini. Terus kita juga berbicara waktu itu malah di Jakarta itu di hotel apa ya dengan Pak Bagirmanan dan lain sebagainya soal amandemen konstitusi. Oke. Nah, jadi pesannya sebetulnya wacana yang macam-macam ya oleh Persis. Kita juga mengundang ada dari NU ketika berbicara mengenai usul fikih juga di waktu itu ya. Itu untuk menghadirkan kembali bahwa Persis itu pada fondasi historisnya kita itu menghadirkan Islam yang komplit. Semua wacana kita bahas sebagaimana Hasan. Begitu kan dia hadir untuk pada zamannya Hasan itu spektakuler gitu kan. Dia mengambil berbagai macam topik dia. Nah, kita hadirkan kajian yang Persis kultural itu sehingga kan di dalam diskusi-diskusi di Tajdid ketika itu sedikit sekali kita berbicara hukum fikih itu karena kan sudah sering yang seperti itu. Kita lebih kepada hal-hal yang explore yang belum digarap. Yang belum digarap ya. Oke. Di mana Persis harus masuk ke situ. Oh, jadi apakah dengan kata lain hadirnya atau dihadirkannya Tajdid Institute itu adalah satu untuk mewadahi saudara-saudara yang ada di secara emosional, secara non-struktural di Persis, namun tekawadahan secara organisasi itu kemudian dikumpulkan di Tajdid Institute, bisa berkreasi dan sebagainya kurang lebih situ. Satu sisi ini sekaligus sebagai semacam dorongan ke organisasinya, ke Persis agar mungkin mengingatkan mungkin ya. Ya, kira-kira seperti apa itu. bisa dipahami sebagai
oposisi atau seperti apa? Oh enggak. Oh enggak. Enggak. Oke. Oposisi itu kan harus basisnya power. Kalau oposisi Iya, kalau ini kan bukan. lebih ke Lebih kontribusi. kepada kontribusi Oke. gitu, kontribusi yang mencoba mengingatkan kembali orisinalitas, historisitas Oke. dari gerakan Persis. Ya. Itu kan menarik. Histori Persis itu memberikan informasi kepada kita. Mereka datang dari multi background ya. Betul. Coba saja dari etnisitas. Hasan itu orang mana? Orang Tamil Nadu. Dia itu dari orang tuanya dari Pulikat ya. Saya kebetulan udah ke sana. Maaf aja Mi, saya udah ke sana. Oh iya kan Anda pengagum film India. Oh iya, Wajar. betul. Kok tahu? Wajar, tahu. Betul, ya. Kamu sampai bawa timbal Barilala Jawa film India di bioskop betul. kan? Jadi kalau soal artis India saya hafal. Udah, saya taluk. Hafal. Saya ampun Betul, untuk ampun. urusan India beliau mahanya. Beliau mahanya. Makanya saya pas ke dulu Madras namanya ya, sekarang Chennai. Oh, Chennai. Chennai, dulu Madras, ibu kota negara bagian Tamil Nadu. Saya berkunjung ke Pulikat. Nah itu bibit-bibitnya Hasan di situ. Coba bayangkan beliau tuh India ya itunya. Jam-jam Yunus Palembang, Sumatera, Melayu. Isa Ansori Minang, Minang, Pak Padang. Natsir, Fahrudin Al-Kahiri Arab, Orang Sunda. dan orang Sunda. Ati Pungun orang Sunda. Itu Ini makanya Fahmi. sekarang kan ada semacam tuduhan ya. Oke. PSI Segah mundur itu gara-gara lobating orang Sunda. Orang Sunda, orang Minangan, orang Iya, Indian. iya, begitu. Jadi originalitas, historisitas Persis itu betul-betul ya keragaman di situ, keragaman. Dan ketika membentuk jamiah itu kan harus beragam. Satu tujuan. Kalau semuanya homogen ya gak perlu bikin organisasi dong. Tapi nggak apa-apa Ustaz, walaupun se-Jawa Barat kan internasional. Apanya ya? Bandara kali Kertajati itu. Kan Jawa Barat ada di peta dunia, jadi internasional. Walaupun se-Jawa Barat, tetap aja internasional. Saat segitu juga uyuhan tuh, alhamdulillah. Nah, eta orang Sunda mah gitu. Loba segitu juga uyuhan ya. Segitu juga uyuhan. Nah makanya oge kemudian lumayan. ini kabar gembiranya, misalkan ada semacam pemetaan, pendataan ya saya yang pernah tahu misalkan. Kemudian mulai didata nih, misalkan teman-teman yang alumni pesantren Persis yang sekolah di Jerman berapa orang, Nah itu. yang di Mesir berapa orang, tiba-tiba merasa penting melakukan itu. Apa iya? Apakah yang sudah ada di sekeliling juga tidak terwadahi atau gimana gitu kan? Ini yang kemudian mempertanyakan ulang, itu rek dibawa ke mana sih? Rek kumaha? Nah, dari rumusan itu semua, hadirnya Tajdid Institute sebagai ingin memberikan pengingat, memberikan kontribusi, itu dari perspektif Tajdid Institute sendiri yang notabene lahir dari embrio Persis, ke arah mana Ustaz mengarahkan itu semua? Dalam bentuk menampakkannya itu seperti apa yang Ustaz bayangkan? Ya, ini kan sebetulnya pertanyaannya terlalu tinggi ya untuk situ karena. Padahal saya lagi duduk Ustaz. Betul. Itu tadi gagasan awalnya kan ada semacam nuansa emosi gitu ya. Jadi meskipun mereka sudah terbang kemana-mana, udah kita teh dulu pernah bersentuhan dengan Persis gitu. Tapi ada beberapa kenapa mereka tidak mau distrukturkan, mungkin ada juga pemikiran yang lain. Ya, ada alasan yang lain. Ya, tapi sisi-sisi kepersisannya itu tetap ada. Betul. Ya. Betul. Nah inilah sebetulnya yang harus diwadahi gitu. Nah kalau NU dengan NU kulturalnya, Muhammadiyah dengan apa gitu. Nah, dan perlu Kang Fahmi ketahui ternyata tantangannya juga ada gitu. Jadi dianggap bahwa ini tuh semacam apa ya? Mungkin bid'ahnya Persis gitu ya, kayak pemikiran seperti ini. Ini resep ngomong bid'ah teh. Bid'ahnya Persis itu seperti itu. Nah tapi kita harus sadar ternyata ya, kader-kader kita, alumnus-alumnus kita itu mereka sudah kemana-mana, sudah bersentuhan dengan yang lain. Dengan Gitu. keragaman tadi. Iya, dan mereka melakukan kritik kepada alma maternya itu sebagai sebuah keinginan ya untuk lebih memajukan. Rasa cinta. Kadang-kadang dipahami bahkan diterima oleh struktur itu sebagai sebuah ancaman. Itu menurut saya yang kurang bijak dalam hal Dan ini. itu juga mungkin bagian dari kegagalan paham dari mengambil ruh dari dulu teh Iya. istilah terbuka pada Iya, setiap perubahan. Betul sekali Kang Fahmi. Coba pendirinya orang Palembang, tiba-tiba datang orang India, kok diterima? Welcome. Welcome. Padahal si eta pedagang gagal.
Gitu. Tapi dia mampu menghargai kemampuan yang lain. Iya. Artinya kan bukan melihat kegagalannya, tapi mampu melihat kapasitas yang lain yang harus dihargai. Persis. Saya sering menggambarkan begini. Itu kan pendiri Persis itu ya, yang dikenal itu kan Muhammad Yunus, Muhammad Jamil. Beliau itu kan seperti punya kendaraan, mobil lah kan, tapi gak punya sopir. Okay. Hasan pandai menyopir tapi gak punya mobil. Yes. Kesini klop tuh. Nah, dagang vulkanisir gagal. Gagal. Dagang kain Iya. gagal. Iya, dia adanya di situ klop. Gitu. Oke. Di situ terbukanya Persis. Jadi, dia ini di tangan Hasan lah ini Persis. Maka dia serahkan. Kan si pendirinya mah ya katakanlah ketua umum pertama kan tidak dikenal. Bahkan bagi yang tidak mengetahui sejarah Persis menganggapnya Hasan tuh pendiri, ya. Ya, betul kebanyakan. Padahal dia diposisikan sebagai guru. Dan dia anggota biasa aja. Oke. Saya melihat di buku induknya itu dia anggota nomor 1, dia anggota saja di situ ya. Tapi dia melampaui dari struktur. Nah sekarang kan ada apa namanya semacam kehausan untuk pada mengisi struktur taskil gitu. Sekarang itu taskil gitu ya. Itunya. Nah, padahal yang diwariskan lewat Hasan itu adalah kontribusi pemikirannya. Itu. Nah, jadi menurut saya sekarang Persis ini agar tidak kemudian mengkonfirmasi dan bahkan mengawetkan tuduhan bahwa Persis itu Hasanism, maka sebagai sebuah jamiah dia harus memberikan satu jawaban ya, bahwa Persis sebagai sebuah jamiah mampu menghadirkan pemikiran. Kan Tapi ada tadi pernyataan Ustaz ada yang keren juga, Ustaz, yang perlu dievaluasi ulang buat kita selalu perlu dievaluasi ulang atau bahkan bisa melahirkan tindakan yang lain. Difahami bahwa ternyata para pendiri Persis itu bisa dibilang nggak ada orang Sunda-Sundanya. Nggak ada. Nggak ada kan ya? Bukan orang Sunda. Bukan orang Sunda, tapi diterima oleh banyak orang Sunda hingga hari ini. Nah pertanyaannya kenapa kok tidak bisa mengindonesia kalau tidak ingin mendunia lah? Kenapa tidak ajaran atau gagasan Persis tidak bisa mengindonesia seperti hanya Nahdliyin misalnya? Kenapa, Ustaz? Kenapa begitu Jawa Barat banget gitu seolah-olah? Iya. Menurut saya kalau padahal NU itu kan 3 tahun lebih muda ya dari Indonesia. Tapi NU itu kemudian pada saat Indonesia itu berdiri sebagai sebuah negara baru, dia menjadi bagian aktif dari situ. Nah, sementara Persis itu ya tidak mengambil bagian aktif di situ. Ya, mungkin gitu. Menurut saya Persis itu mencukupkan diri ketika itu yang saya katakan dengan pendidikan pesantrennya dalam arti sempit. Ya, dalam arti sempit ya. Kemungkinan juga seperti itu. Nah, makanya sekarang kenapa saya kemudian mengatakan Persis di 100 tahun kedua harus menghadirkan Islam. Jadi harus hadir di mana-mana. Dan ini tidak bisa untuk menghadirkan Islam itu hanya pada komponen tertentu saja. Strategi yang Ustaz bayangkan untuk mengindonesiakan Persis dengan legacy kritisnya, legacy narasi itunya semua. Gagasan Ustaz sendiri bagaimana kemudian Persis tidak hanya sekali bisa diterima oleh sebut aja ketika ngomong etnis Sunda saja, tapi bisa diterima bahkan mendunia. Strategi Ustaz apa yang Ustaz lakukan? Sebetulnya dulu ya Persis itu kan berdakwah bilisani qaumi. Ini kan contoh kecil tapi sesuatu yang revolusioner ketika itu. Kan dulu baju mas semua pakai bahasa Arab. Persis pakai bahasa Indonesia, bahkan bahasa daerah. Revolusioner pada masanya. Bagaimana Anda mengatakan Persis anti budaya? Tapi kesininya itu tidak ditangkap si pesan ini. Bahkan Persis itu sangat Indonesia banget. Indonesia namanya saja nama organisasi Islam. yang lain pakai bahasa Arab, ini satu-satunya pakai bahasa Indonesia. Makanya menurut saya jangan mengajari Persis nasionalisme. Kita sudah. Kata-kata persatuan itu paling dibenci sama Belanda. Dan itu menjadi Pancasila. Iya. Persatuan Islam Indonesia. Nah, jadi dulu Persis berdakwah dengan bahasa kaumnya. Konon katanya ada gitu. Saya belum membaca tapi mendengar ya.
kan dulu orang-orang apa namanya pegawai pemerintah Belanda ya, Ya. Ambtenaren, mereka itu mungkin kalau ke masjid dengan mendengarkan khutbah dalam bahasa Melayu, Indonesia begitu, mereka merasa rendah. Oh. Tapi ketika khutbahnya disampaikan dalam bahasa Belanda, mereka kan merasa satu sosialnya. Raise up. Iya, karena Persis melakukan itu. Jadi ketika Anda bertanya strategi apa, sekarang Persis juga harus kembali tuh melakukan reinventing. Reinventing. Iya, penemuan kembali pendekatan budaya di situ. Dulu khutbah pakai bahasa daerah, pakai bahasa Indonesia, tidak pakai bahasa Arab. Nah sekarang kita terjemahkan untuk pendekatan dakwah itu. Ini dengan Persis. Okay. Nah dalam bahasa saya tadi menghadirkan ketika kepada kaum intelektual, mohon maaf sekarang Persis agak gelagapan Yes. untuk kemudian menghadirkan kita punya pemikiran dengan kaum intelektual, katakanlah kaum menengah ke atas. Oke. Nah itu dulu saya dalam bahasa itu kan dengan bahasanya, bahasa kaum intelektual pakai bahasa Belanda. Datanglah dulu Nasir lapor dia, ini tuan, ini ada pendeta nih menghina Nabi Muhammad, gitu. Ya jawab, saya gak bisa menjawabnya, ya kasih dia buku oleh Hasan, saya gak bisa bahasa Arab. Bahasa apa yang tuan bisa? Saya baru bisa bahasa Belanda, bahasa Inggris, baru bisa tuh. Kalau saya tanya gini bisa bahasa apa? Baru bisa bahasa Sunda. Baru bisa bahasa Sunda. Jadi baru bisa dikasih itu gitu ya. Oke. Kemudian Nasir usia 30-an kan dia menulis kan Muhammad als Prophet dalam bahasa Belanda. Oh. Berarti dalam bahasa mad'unya kalau sekarang gitu. Nah ke depan itu kan milenial ya sekarang. Nah ini mesti dihadirkan ya. Jadi dengan kata lain sebenarnya apa yang terjadi di hari ini yang dibangun atas nama Tajdid bukannya sekadar atas nama Tajdid Institute saja, tapi bagaimana kemudian menghadirkan kembali ruh itu dalam situasi zaman hari ini. Yang satu sisi itu tidak dilakukan, satu sisi itu Ustaz melakukan tindakan kritis itu ulah sareway atau merenya. Enggak. Nah, jadi itu saya tracing yang terakhir tuh Kang Fahmi. Tadi Anda menarik pertanyaannya. Jadi dengan cara apa nih Persis sekarang itu? Tadi saya dulu Persis melakukan pendekatan budaya. Contohnya dalam ritual itu, ubah Jumat contohnya. Ya, kita tidak menggunakan bahasa Arab. Dulu mungkin ya, ketika Persis menyampaikan khutbah dalam bahasa Indonesia atau bahasa Sunda atau bahkan bahasa Barat, itu dianggap sebagai perbuatan yang nista gitu ya. Gitu, bukan nista. Tapi sekarang kan berhasil. Atau kemudian Persis mempelopori penerjemahan. Di Persis itu harus hadir di pusat-pusat pemikiran dunia. Ya. Dulu kan Pak Nasir itu pemegang chair di Oxford untuk Islamic Studies. Oh, Pak Nasir? Iya, Pak Nasir itu pemegang chair. Pemegang chair itu guru besar ya. Gitu. Jadi ada lain porsi. Iya, itu chair itu ya. Jadi chair keilmuan. Yes. Kalau dalam masalahnya Leerstoel. Leerstoel. Nah, saya kan pemegang chair hukum internasional. Jadi kalau saya ngomong internasional, Anda harus percaya, wajib. Ya, termasuk urusan film India. Oh iya. Ampun. Nah, jadi Persis itu harus berwacana di situ. Ya. Sekarang kan belum. Ya. Kalau Muhammadiyah, NU itu kan sudah menjadi kajian-kajian. Itu. Nah, jadi sekarang sudah saatnya. Persis dengan berbagai elemennya. Kalau tadi kan diwadahi nih lewat WA Group dulu. Si Tajdid itu Persis kultural. Mereka itu punya kerinduan, ini berkontribusi. Tapi kami kontribusinya ini nih dan gini. Jangan kemudian tiba langsung dicurigai. Wah ini udah kayak pahami gini nih berandal nih, berandal. Membawa huda ya terbalik ya. Gitu. Berandal itu balik bantu abdi dan balik di pusatnya unggul gitu kan crossboy bahasa crossboy ya. Tapi saat kan gini, tetap aja kita kalau saya melihat ada butuh saya mengapresiasi juga ya ketika ternyata Persis juga mampu melahirkan sejumlah komunitas-komunitas yang berbasis turos misalkan waktu dengan Ustadz Usman di penguruhnya, kemudian Ustadz Ikin Sodikin di logamnya, kemudian hari ini misalkan Ustadz Amin dengan sigabahnya, terus teman-teman yang lain, itu kan juga hadir dengan sendirinya yang notabene kalau ngomongin secara itu ya sama aja di ruhnya di ruh Persis. Dan saya pikir saudara-saudara yang ada membangun sejumlah komunitas-komunitas itu
barangkali ya nggak ada jauh bedanya dengan teman-teman yang ada di Tajdid Institute Persis, juga seperti persis. itu. Iya, dia kontribusinya sini untuk turos ya. Ya betul. Tapi kan itu tadi masa kok Islam yang komplit hanya dihadirkan satu sudut, satu sisi. Nah itu kan. Nah, tapi kadang-kadang kan ketidakpahaman menganggap bahwa itu menjadi identik. Hanya ini aja, hanya apa turos saja. Ya. Padahal turos itu sebagai sebuah hasanah keilmuan. Itu kan sebagai katakanlah itu pure science gitu ya, atau basic science di situ ya, basic knowledge-nya. Itu harus dikembangkan oleh kita. Saya kan penstudi hukum nih, penstudi hukum. Lebih-lebihnya Al-Qanun Ad-Duali, hukum internasional nih. Saya mengkaji juga, saya baca buku nih, umpamanya ada 14 jilid ya, yang dia guru besar hukum internasional di University of Cairo University. Ada satu bab tentang al-masadir, tentang referensi ya hukum internasional. Dia memasukkan itu, dia sebut kalau diterjemahkan itu prinsip umum ya, prinsip hukum umum tuh. Ternyata yang diisikannya itu kaidah-kaidah usul fikih. Nu dianggona teh. Iya, gitu. Jadi itu ternyata ya al-mabadi al-ammah, ada gitu kan, prinsip-prinsip hukum umum, general principle of law. Saya pikir itu di hukum Islam al-mabadi al-ammah, general principle of law itu jauh lebih terdokumentasi ketimbang dalam hukum Barat. Wow. Jadi saya pelajari dalam hukum Barat. Saya udah nulis bukunya sumber-sumber hukum internasional. Nanti cari aja di situ. Di itu ya. Siap. Cari beli dong, masa mau gratis. Rek dagang iya. Profesor tukang dagang ama abong orang Ciamis. Bukan. Abong orang Ciamis kudu dagang. Nulis teh hese. Asik. Gitu. Setuju Ustaz. Aman. Nah, itu tidak terkomunikasi dengan baik. Oke. Tapi ini para ulama itu untuk prinsip-prinsip hukum umum itu udah terdokumentasi. Itu kaidah-kaidah usul berapa ratus tuh. Belum kaidah-kaidah fikihnya gitu. Nah, ini kan terus ini sayangnya sekarang setelah Islam absen, dunia Islam pasca keruntuhan terakhir mungkin Turki Utsmani ya di situ. Kita absenkan dalam pergaulan dunia. Kita menjadi objek. Bukan pelaku. Konsumen kita itu ya. Nah, akhirnya kita tidak lagi bukan saja tidak memiliki pride gitu di situ, tidak memiliki praktek yang jelas. Akhirnya Islam itu disempitkan, semua persoalannya masalah privat. Jadi Islam terkait dengan privat, termasuk di hukum. Akhirnya, mohon maaf ya, kita itu seperti senang dengan permainan kita aja sendiri gitu. Jadi kita kurang di situ. Akhirnya hukum kita tidak berbicara pada level dunia. Sekarang kan berbicara mengenai hukum yang terkait dengan internet, ya internet law atau cyber law. Kita kan absen. Karena Islam diprivatkan, disempitkan di situ. Eksklusif ya. Eksklusif. Jadi tidak berbicara pada dunia nyata. Pada dunia nyata. Terus kita belajar fikih umpamanya, ijab qabul. Ijab qabul. Kan ijab qabul itu nyangakeun artosna. Nabi barang nak beres ya. Sekarang kan dengan online shopping atau di ATM pernah kita ngomong nyangakeun nomor PIN nabi artosna nggak ada, udah kita instruksi kan itu ijab qabulnya udah lain kan. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa sekarang Islam itu ya, dan nanti khususnya harus ditarik tuh ke ranah publik. Oke, Ustadz tadi berkali-kali ingin menghadirkan Islam. Secara spesifiknya bagaimana menghadirkan persis ke ranah publik. Strategi gagasan apa yang akan Ustadz tawarkan dan apa yang tengah Ustadz lakukan, perjuangkan hingga ada pada situasi ini? Ya, pertama adalah meyakinkan kepada khususnya di dalam dulu di persis bahwa Islam itu harus hadir. Islam itu harus hadir dan sekarang fasenya adalah fase menghadirkan Islam. Rasulullah itu menghadirkan Islam di Madinah dalam waktu 10 tahun. Pengikut banyak. Karena masyarakat muslim melihat Islam A sampai Z. Di situ. Jadi itu diyakinkan. Jadi dakwah adalah menghadirkan. Kalau sekarang kan dakwah menjelaskan. Makanya jadi tabligh, mubaligh. Itu. Yang kedua, untuk menghadirkan tidak bisa kita menghasilkan kualitas yang
asal-asalan. Kalau kita mau hadir, mau tampil, maka semua sudut akan diusahakan yang terbaik. Ya. Jadi kalau Al-Quran mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, itu kan merupakan kalian adalah umat yang unggul, yang the best, yang dihadirkan sendiri. Nah itu apa filosofinya dari situ, keunggulan. Gak mungkin dong kalau menghadirkan yang tidak unggul. Semua orang kalau mengiklankan, apa yang diomonginnya, apa kejelekannya? Enggak. Nah jadi segini yakinan dulu. Kemudian kita harus yang langkah yang kedua adalah step-step membangun keunggulan di situ. Nah kembali tadi maunya dalam konteks jamiah persis itu pesantren, kan sekarang pesantren udah banyak. Maka harus lahir keunggulan-keunggulan. Nah membaur huda itu apa keunggulannya? Gak ada kan tadi juga udah dibilang gak ada membawa huda. Maka saya tawarin tuh keunggulannya ada. Gitu. Ya keunggulan tuh mungkin ya kalau dalam bahasa itunya diferensiasi. Diferensiasi. Kalau diferensiasi kan nggak perlu banyak, satu aja keunggulannya. Itu sudah membuat orang mau ke sana. Saya sering beri contoh di rumah makan aja. Umpamanya rumah makan ya, sambal Cibiuk. Diferensiasi namanya sambal. Lamun datang kadinya terus sambalna balik deui ente teh. Padahal ada ramah jeung sangu. Padahal jeung sambal. Tapi lamun kadinya aya sambal, laukna di dahar, dagingna di dahar, tahunan di dahar. Strategi. Iya strategi. Tapi lamun sambal, wah saeb sambalna balik deui. Nah, jadi ada diferensiasi. Kalau di Persis semuanya ada 200 pesantren, ada 200 diferensiasi. Enggak semua kan sekarang ini Fahmi juga membangun diferensiasi. Kan butuh bukna, gitu. Terus apa namanya alojina gitu kan. Itu apa khosoisnya Fahmi, lamun teu kieu teh asalin Fahmi. Jadi publik tidak mau menerima. Nah, jadi insaf kieu cenah. Nah, gitu ya. Gitu. Jadi Anda itu diferensiasinya. Diferensiasi seperti itu. Nah, kalau saya kan begini, gitu. Diferensiasi yang ada pada diri saya. Nah, itu apa sekarang itu kan memang Islam harus hadir. Dan kalau hadir harus dengan keunggulan. Barat kesalahannya dan mulai agak tobat gitu. Karena mereka mempersepsi bahkan menjudgment Islam dari apa yang dia lihat. Nah pertanyaan Ustaz dalam urusan itu strateginya apakah baik dari ranah bidang dakwahnya dulu, tarbiyahnya dulu, atau Ustaz akan melebarkan sayap ke wilayah yang lain atau memperbaiki dulu yang ada, kemudian step kedua misalkan membangun bidang-bidang yang lain, memperbaiki atau seperti apa? Karena kan seolah-olah apa ya Persis teh gaweana teh asa sakitu-kitu eta-eta keneh mun teu pendidikan, urusan khutbah, misalkan, urusan haji dan haji umroh. Haji itu sakitu seolah-olah segitu. Ya, jadi tentunya yang harus digarap pada SDM ya, manusianya. Jadi kalau dulu kan katanya Gus Dur ya ketika tahun 84 mencanangkan kembali ke Khetah 26. Dan garap sama dia SDM. Sekarang kan Anda lihat generasi muda NU itu, semua disiplin ilmu mereka ada. Semua perguruan tinggi di barat, timur tengah mereka masuk. Nah itu step awal itu dari SDM-nya ya. Di Persis. Jadi kalau tadi Anda menemukan kenapa harus begitu, saya kalau ketemu ke berbagai negara hampir jarang orang Persis yang sekolah di situ. Ketika saya sekolah di Australia saya sendiri yang Persis. Nah itu SDM-nya. Jadi diminta harus memasuki ke pusat-pusat keunggulan. Jadi kalau mau menghadirkan keunggulan ya kita harus tahu dan berada di pusat keunggulan, pusat pendidikan gitu ya, keunggulan di situ. Jadi bukan harus kita sekolah ke barat, tapi ke pusat keunggulan. Hanya sekarang kita harus mengakui bahwa barat sedang berada pada puncak keunggulannya. Dan kita jangan terlalu banyak berkubang di dalam apologi. Gitu. Apalagi romantisme. Saya mungkin yang memiliki hak untuk mengkritik barat karena saya juga bersekolah di barat gitu ya. Jangan ini mah ke barat belum pernah tapi mengkritik seperti yang itu padahal sebenarnya lebih sebuah apologi gitu. Jadi saya sekolah ke Australia bukan saya harus sekolah ke barat. Tapi keunggulan. Keunggulannya. Nah, lalu apa sih diferensiasi Hasan dengan Atib? Oh, waktu ya. Ada apa diferensiasi?
Ya mungkin Kan Kang Atip begitu kagum Iya. kepada seorang Hasan. Tapi saya yakin dengan kekritisan Kang Atip tidak begitu saja. ya, Dan hingga melahirkan diferensiasi Atip hari ini untuk menghadirkan agama yang saya lihat Hasan itu seorang yang lugas ya dia. oke. Dia tuh lugas dalam berargumentasi juga tidak berputar-putar. Hasan itu lugas saja dia. Itu yang saya senang gitu. Apa yang saya kagumi dan saya terima dari dia. Lugas berkualitas. Lugas begitu. Sok aja dalam itu dia lugas itunya. Karena memang argumentasi itu harus seperti itu. Mas. Nah makanya natijah-natijah atau kesimpulan-kesimpulan hukum dari beliau pun itu tidak ambigu, gitu, tidak ambigu. Dan Hasan itu demi mempertahankan dia punya sikap ya keilmuannya, kadang-kadang juga kan menentang arus. Namanya itu bagi Hasan dulu bunga bank tuh gak haram kok. Ya, 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 bagi Hasan. betul. Tapi dengan argumentasi. Ya, Hasan. banyak argumentasi. Berargumentasi dan argumentasinya tidak mesti teks tapi juga lihat konteksnya daripada dimanfaatkan yang lain. Yes, ada kontekstualitas. Selalu ada kontekstualitas. Nah itulah hebatnya seorang Hasan. Tuan Hasan. Gitu. Dan yang akan Ustadz hadirkan itu adalah ruhnya. Ruhnya. Tetap nilai kritisismenya segala macamnya ini harus menjadi perjuangan kita bersama karena tanpa tajdid yang ada apa Ustadz? Muqallid. Iya. Muqallid dan mungkin nostalgia aja. Nostalgia aja. Dia ya. Oke. Beba, Mahatok Indonesia, ini yang tadi gue bilang, kalau udah ketemu dengan sang profesor, oh ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Iya. Kaci lah, bayalah, di diem halal. Iya. Saat itu kan dia mah serampangan ya, membacaan serampangan itu dari bahasa orang awam. Jadi sekarang itu seolah-olah ada fenomena distingsi antara pemikir dan teolog atau ulama di Persis. Akademisi dengan ulama. Ya, Oke. sederhananya gitu. Iya. Nah, disparitas ini melahirkan residu yang pada akhirnya Persis hanya sebatas kompas agama, kompas hukum. Iya. Jadi orang teh hanya melihat Persis teh ngadaguan Fikih nawe unggul. dan lain sebagainya. Tapi fenomena ini juga sebetulnya dampak dari apa gitu ketika apakah Dewan Hizbah yang terlalu powerful atau di sisi lain sebetulnya ada Dewan Tafkir itu. Dewan Tafkir apakah Dewan Hizbah yang terlalu powerful atau Dewan Tafkir yang Tidak bersuara. tidak mampu Iya. menyeimbangkan itu. Sehingga dalam beberapa kajian sekarang misalnya fenomena-fenomena modern semuanya kendati pun semuanya harus dikembalikan kepada hukum Islam gitu. Status hukumnya harus diputuskan gitu, tetapi fenomenanya mesti menghadirkan para ahli, para akademisi. Nah itu persis dalam secara SDM kayaknya nggak ada. Yang misalnya sekarang apa sih hukumnya kripto misalnya, hukumnya ini, siapa yang mau bicara persoalan itu? Nah, Prof dalam menanggapi fenomena ini, adanya pluralisme di dalam persoalan keilmuan, apa yang seharusnya bisa? Ini halus pertanyaannya. Ya, murid orang kan gitu biasa. Gitu. Ya. Namun butut melain ya. Lain. Begini. Dulu itu kan namanya bukan Dewan Hizbah, Majelis Ulama Persatuan Islam. Oh. Jadi spektrumnya lebih luas. Majelis Ulama Persatuan Islam. Itu terakhir tahun berapa Ustaz pakai itu? Mungkin tahun 60 ya. 60 gitu 60. Dulu Majelis Ulama Persatuan Islam. Sehingga kalau ada diskusi di situ yang kadang-kadang para ulama dari luar Persis pun ikut di dalamnya dan spektrum bahasanya luas. Kesini kan Dewan Hizbah menjadi menyempitkan diri seperti semacam komisi fatwa kan, gitu. Iya. Sementara fatwa itu kan menjadi sempit. Mau masalah apa saja nanti keputusannya kan hanya halal, haram, makruh, mubah, wajib, kan cuma gitu. Jadi sebetulnya titiknya adalah pada argumentasinya. Parahnya ketika argumentasi tidak dibangun dengan sangat kuat, maka tidak memiliki yang lebih bermakna lagi karena keputusannya cuma sampai di situ. Gitu. Nah, menurut saya
ini juga mungkin Persis terlalu mendikotomikan hingga ketat gitu. Anda menyebut akademisi dan ulama di situ. Ya. Sebetulnya akademisi itu karena ulama yang terinstitusionalisasi ya di dalam lembaga pendidikan tinggi al-jamiah gitu kan, di situ gitu. Dan kita menyempitkan ulama itu menjadi fuqaha di situ. Ahli fikih. Ahli fikih. Gitu. Nah, ke depan menurut saya harusnya ada politik hukum yang dibangun. Namanya dalam ini katakan oleh Dewan Hisbah. Jadi hukum itu jangan hanya berfungsi untuk judgement pada titik itu. Jadi kita capek sebagai penjaga gawang, orang lain berkreasi, bikinlah cryptocurrency, bikinlah apa bayi tabung dan sebagainya. Orang hanya penjaga gawang soal hukumnya. Tapi bagaimana dibentuk satu politik hukum baru bahwa hukum itu harus berfungsi guidance. Jadi kita membuat fatwa-fatwa dari hukum itulah melahirkan kreasi. Itu sebetulnya yang harus dilakukan gitu. Jadi hukum itu jangan hanya berdiri di belakang, kemudian berfungsi untuk menjudgment, tapi bagaimana hukum tempatkan di depan, nah, sehingga membawa kreasi. Atau jangan-jangan nggak punya perspektif itu? Mungkin, boleh jadi, gitu. Disinilah kalau saya menggunakan apa namanya, dulu kan di Unpad itu terkenal ya, yang mazhab Unpadnya dari Profesor Mokhtar itu. Law as a tool of social engineering. Hukum itu alat untuk merekayasa masyarakat. Jadi supaya masyarakat teh ya bisa kieu create hukumnya seperti ini. Karena hukumnya seperti ini, nanti teknologinya kudu naon. Gitu. Akhirnya kan mendorong untuk menciptakan yang lainnya. Betul. Jadi hukum jangan berhenti temenang. Boleh, jangan berhenti di situ. Wasit etamanya. Iya, jadi apapun ya sudah, sampai di situ aja. Saya kira itu. Oke, Beba. Mahtok Indonesia itu dia, makanya gue bilang tadi sejak awal kalau udah ngomong ngecapruk dengan Propas Atif ini nggak akan cukup sampai adan awal. Nggak akan cukup. Nggak akan cukup. Karena loba pulunganan, loba berkahna insya Allah. Apapun yang terjadi mudah-mudahan apa yang diperjuangkan Prof Atif, apa yang ditajdidkan sama Prof Atif juga bisa dilakukan sama teman-teman dengan segala bidangnya, dengan segala kesungguhannya, dan semoga apapun yang terjadi semoga ada dalam naungan Ilahi Robbi. Ami dan ini Prof Atif. Hatur nuhun. Sami-sami Prof. Mahatok Indonesia, Witro Krenim Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.